validitas. Di sini saya akan menguji variabel X. Pertama kita copy nilai angketnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke SPS. Lalu kita tekan data view. Setelah itu disalin. Selanjutnya tekan variabel view, kemudian Ctrl F. Setelah masuk di variabel view, tekan name, setelah itu Ctrl F, kemudian masuk di replace. Pada tabel pertama tulis var triple 0 dan tabel kedua tulis X, lalu tekan replace all. Setelah itu kita close. Pada name paling akhir kita ganti total. Kemudian kita tekan analis, masuk di correlate, tekan different, kemudian Ctrl A, pindahkan ke kanan lalu tekan OK. Setelah muncul analisis pada SPS, kita fokus ke nilai total. Setelah itu kita bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan bahwa data kita valid. Baik, pertama kita akan uji validitas. Di sini saya akan menguji variabel Y. Pertama, kita copy nilai angketnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke SPS. Lalu kita tekan data view. Setelah itu disalin dan selanjutnya tekan variabel view, kemudian Ctrl F. Setelah masuk di variabel view, kita tekan name. Setelah itu di Ctrl F, kemudian masuk di replace. Pada tabel pertama kita tulis var triple 0 dan tabel kedua tulis Y. Lalu kita tekan replace all. Setelah itu kita tekan close. Baik, pada name paling akhir kita ganti menjadi total. Kemudian kita tekan analis, masuk di correlate, tekan different, kemudian kita Ctrl A, lalu pindahkan ke kanan. Setelah itu kita pindahkan total pada sebelumnya, lalu kita tekan OK. Setelah muncul nilai analis pada SPS, kita fokus ke nilai total. Setelah itu kita bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan bahwa data kita valid. Baik, selanjutnya uji reliabilitas. Sebelum menguji reliabilitas, kita siapkan tabulasi data terlebih dahulu. Kita blok nilai pada tabulasi data pada variabel X dan Y. Kemudian kita masuk di SPSS, terus kita tekan data view, Ctrl V. Setelah itu masuk di variabel view, tekan name, Ctrl F, tekan replace. Pada tabel pertama ketik var 000, tabel kedua X. Setelah itu replace all dan close. Kemudian pada name yang terakhir kita ganti menjadi total. Kemudian masuk di analyze, tekan scale, pilih reliability. Setelah itu blok semua data kecuali total dan pindahkan ke kanan lalu klik OK. Nah, jika nilai dari 0,05 maka dikatakan bahwa data tersebut reliability. Dan yang ketiga itu pada uji linearitas. Nah, sebelum saya menguji nilai angket
total variabel X dan Y. Kemudian kita pindahkan ke SPS. Setelah itu kita masuk di variable view. Kita mengubah nama yang pertama itu pada variabel X, yang kedua itu pada variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke desimal. Kita ubah nilai angka 0 dari dua variabel tersebut. Kemudian masuk ke analyze, tekan compress means, tekan means. Variabel X kita pindahkan ke variabel independen dan variabel Y kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya kita masuk ke di option, terus kita centangkan pada text for linearity, terus kita tekan pada continue, terus OK. Setelah muncul nilai analisis dari variabel X dan variabel Y, kita lihat nilainya di Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Pertama, kita siapkan tabulasi data untuk dianalisis ke SPSS. Selanjutnya, kita blok atau copy total pada variabel X dan Y, lalu kita pindahkan ke SPSS. Setelah itu, kita masuk ke SPSS, lalu Ctrl V, masuk. Setelah kita Ctrl V, lalu kita masuk di variable view. Pada name, kita ubah menjadi X dan Y. Lalu kita ke desimal, kita ubah menjadi angka 0. Setelah itu, masuk di analyze, tekan regression, pilih linear variabel X, pindahkan ke independen, dan Y kita pindahkan ke dependen. Setelah itu kita tekan save. Pada kolom save tekan Ancient Duration. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita kembali ke analyze, tekan non parametric text, tekan legacy dialog, terus kita pilih one sample KS, maksudnya adalah sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita mau mencari nilai signifikasi berdasarkan residual. Nah, kita pindahkan Ancient Duration ke kanan, terus tekan OK. Setelah muncul data yang sudah dianalisis, kita fokus ke signifikasi, bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Baik, selanjutnya pada analisis regresi sederhana. Sebelum saya menguji analisis regresi sederhana pada SPSS, yang pertama kita siapkan tabulasi data. Selanjutnya kita sabun pada total variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, pindahkan nilai yang telah disalin ke SPSS. Kita tekan data view dan kita Ctrl F ke data view. Terus kita masuk di variabel view. Kita tekan name, ubah menjadi X dan Y.